Saya pikir ini mungkin yang menjadi poin penting buku ini. Saya pengen nyampaikan bahwa Kiai Madura bukan komoditi yang bisa dijual untuk politik saja. Banyak kiai yang tidak berkecimpung di dunia politik. Dan dia mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan teman-teman, sahabat podcast mahasiswa. Jadi malam ini malam sekaligus malam pembuka, Mas. Pembuka. Karena memang lama sekali saya enggak podcast. Dan ini kembali lagi dengan waktu yang cukup lama ya, kembali dalam waktu yang cukup lama, dan saya kemudian bertemu dengan salah satu buku yang ditulis oleh wartawan senior. Siap. Bisa disebut wartawan senior? Iya, sudah lebih dari 10 tahun lah. Sudah lebih dari 10 tahun. Jadi buku ini berjudul Wajah Kiai Madura, ditulis oleh Mas Ferry Firdiansah, dan beliau ini merupakan wartawan senior dan menjadi wartawan di Jawa Pos Radar Madura, Mas ya? Iya, kemarin. Kemarin itu? Iya. Sekarang enggak maksudnya? Ya, terakhir tanggal 27. Oh, iya, okay. Dimulai jadi wartawan kapan, Mas? Tahun 2009 aku masuk jadi wartawan. 2009 aku jadi wartawan radar, waktu itu ditempatkan di Bangkalan. Karena ketahuan udah nikah, dipindah ke Pamekasan di tahun yang sama. Di Pamekasan sekitar 3 bulan, era Ki Holil waktu itu. Terus dipindah ke Sumeneb. Sumeneb juga sekitar 3 bulan 4 bulan. Pindah lagi ke Pamekasan. Jadi dalam 1 tahun saya tugas di 4 kabupaten. Oke, Sampang juga pernah ya? Ya itu, jadi dari Sumeneb aku pindah ke Sampang. Jadi 2009 akhir itu aku sudah di Sampang. Paling lama di mana? Paling lama terus di Sampang, karena di Sampang ini karir saya dimulai. Itu pernah saya tulis di Radar Madura. Ketika saya diangkat jadi Pimred, saya tulis. Karena saya tahu, sejak saya dipindah ke Sampang, saya setahun jadi wartawan, jadi 1 tahun pindah-pindah 4 kabupaten. Tahun 2010 full di Sampang. 2011 saya diangkat jadi Wakabiro. Wakabiro di Sampang. Nah, waktu itu memang radar setiap kabupaten ada Wakabiro. Ada Wakabiro setiap kabupaten. Wakil kepala ya? Wakil kepala biro, dan itu ada dicari yang terbaik. Diseleksi. Dari 4 wakil kepala biro itu dilihat ya, dievaluasi yang paling baik, juara pertama. Selain dapat hadiah waktu itu, promosi Kabiro. Jadi 2011 Wakabiro terbaik, 2012 saya jadi Kabiro. Nah, posisi-posisi yang sudah dilewati apa saja di? Nah, setelah saya Kabiro 1 tahun di Sampang, 2013 saya jadi Pimred. Sampai 2015. 2016 saya jadi manajer pemasaran merangkap senior editor selama 1 tahun. Terus 2017 saya di Sumeneb jadi kepala biro lagi sampai 2019. 2020 saya diangkat jadi corporate representative manager. Dulu alasannya karena JM tidak ada. Jadi nama itu yang digunakan untuk fungsi JM. Itu 2020 ya. 2020 ya, 2020. Terus 2021 itu saya merangkap manajer PLT manajer iklan. 2022 ditambah lagi Februari jadi Kabiro Sumeneb. Jabatan saya terakhir itu pegang 4 jabatan. PLT manajer iklan, corporate representative manager, kepala biro Sumeneb, dan ketua koperasi karyawan. Dan kemudian memutuskan untuk resign. Nah, kita bahas kemudian nanti. Artinya dari maksudnya halayak perlu tahu bahwa jabatan yang jabatan yang disandang oleh penulis buku ini gitu kan, bukan orang sembarangan yang tidak punya karir panjang gitu. Maksudnya nama Ferry Firdiansah tidak ujuk-ujuk muncul di sini kan, Artinya melalui proses panjang gitu kan, menjadi jurnalis dan kemudian melahirkan buku Wajah Kiai Madura. Nah, dalam pikiran saya, Mas, wajah itu profil ya. Tetapi memang benar yang diangkat buku ini profil kiai atau apa? Iya, betul. Jadi
Ini kan saya tulis di tahun 2000 ya, 2020. Ini tulisan solo kan? Iya, solo. Solo. Saya dulu punya program Acabis. Jadi waktu itu kan tahun 2020 itu kan jabatan saya tidak punya jabatan di satu tempat. Oke. Jadi saya di pusat sebagai CRM kan. Nah, banyak waktu luangnya. Nah, saya coba ngobrol dengan pimpinan, dengan Pimred yang saat itu jadi Pimred. Saya mau bikin sebuah liputan khusus, mendatangi kiai-kiai untuk memprofil mereka. Tujuan saya kenapa tertarik itu, ya memang Kiai Madura memang menarik. Satu ya, Kiai Madura ini menarik. Kiai ini yang perlu dibahas nanti. Kiai Madura memang menarik. Oke. Dasar buku ini. Oke. Kenapa kayak saya membuat profiling Kiai? Karena Kiai Madura menarik. Nah, menariknya di mana gitu? Ini ada 16 Kiai ya. Yang di buku ini ya? Ya, yang di buku ini baru 16. Mudah-mudahan nanti ada jilid berikutnya. Oke. 16 Kiai ini cara dakwahnya beda-beda. Tidak ada yang sama satupun. Oke. Artinya kita sangat kaya metode dakwah. Tapi disebut kiai tetap. Iya, tetap kiai. Tetap kiai. Karena kiai dalam konteks ini adalah pertama dia punya lembaga. Kalau dia tidak punya lembaga dia penceramah. Kalau dia tidak punya tidak penceramah, dia keturunan kiai. Bisa disebut kiai. Ya biasanya kan anaknya kiai, lora terus jadi kiai juga. Oke. Yang paling mencolok misalnya. Kalau kiai kan ceramah, datang undangan ceramah, pernikahan ceramah, itu biasa. Biasa. Nah, ini yang artinya yang tidak ditemukan dari wajah-wajah Kiai Madura apa? Di dalam yang kemudian diangkat di buku ini. Ada Kiai Sampang yang dia punya 2000 bajingan santrinya. Semuanya bajingan? Bajingan. Dari kalangan bajingan 2000. Tapi orang baik-baik juga diterima jadi santri? Yang orang baik-baik kan mondok di pondoknya. Nah, kalau yang kalangan bajingan ini dia pengajian bulanan kayak gitu, rutinitas. Jadi santri yang tidak mukim? Tidak mukim. Nah, dan banyak yang insaf kemudian. Ini yang menarik kemudian. Ini kan sebagai yang menulis buku ini. Ya. Jadi gimana kemudian ceritanya awal waktu itu? Mungkin bisa disampaikan juga. Artinya Kiai ini kemudian memulai dengan memulai pengajian yang jamaahnya atau santrinya bajingan semua gitu. Jadi Kiai ini ketika cerita dengan saya, dia tidak pernah melarang mereka melakukan tindakan pelanggaran ya. Cuman menyampaikan yang baik aja seperti apa. Jadi tidak menyinggung dulu. Oke. Sehingga mereka tidak disalah-salahkan dulu loh di awal itu. Nah, baru sudah nyaman, ya mereka diajarkan untuk baca sholawat bareng, terus sampai lama-lama merasa nyaman, tenang hatinya. Baru di situ masuk. Nah, kalau dibaca kan, kalau aku ceritain semua kan kita nggak beli buku ini. Itu salah satunya. Oke. Ada juga di Sumeneb Kiai yang kerjaannya ngurusin orang ODGJ itu, orang dengan gangguan jiwa itu. Diurus gimana maksudnya? Jadi dia kalau nemu, kadang kalau lihat orang gila dibawa ke pondok, atau ada orang nemu orang gila diantarkan ke pondok itu. Dan di pondok itu sudah ada satu gedung deretan kamar, namanya Gedung Al-Majnun. Memang untuk orang-orang yang gila. Iya, keterbelakangan mental itu. Gila dalam arti ini konotatif atau memang gila beneran? Gila beneran. Oke. Kita turun ke sana, kita lihat waktu itu pasiennya itu, santrinya yang gila itu. Ya saya tanya diapain? Ya dimandiin, dikasih jamu sampai dia sembuh. Terus diajak ibadah. Oke. Terus saya tanya, yang paling susah ngobatin orang gila karena apa? Ternyata yang paling susah itu orang karena gila karena cinta. Gila karena cinta? Kalau yang gila kalah pilih gitu, itu cepat katanya. Kalau iya benar bangkrut gitu ya, itu agak cepat sembuhnya, lebih cepat sembuhnya. Tapi kalau sudah gara-gara cinta, itu susah katanya. Enggak, memang ada kasus di situ maksudnya, ada kasus di situ orang gila gara-gara pilek. Ada, pernah ada dan sembuh. Gara-gara kalah pilihan misalnya? Iya, serius. Calonnya atau tim sesnya ini? Calon. Gagal gitu kan, sampai gila gitu. Dibawa ke situ oleh keluarganya biasanya itu. Bukan ketemu di jalan. Itu ada bangkrut, gara-gara bangkrut ada. Sampai gila juga. Nah, yang paling susah itu gara-gara cinta. Majnun betul lah, kayak si kisahnya Laila Majnun. Tapi untuk nyampe ke pondok itu agak susah, jalannya agak jauh lah, dari kota jauh. Jadi memang perjuangan luar biasa ini. Ini di mana lokasinya nanti tinggal baca buku. Baca buku aja. Jadi memang berarti kita datang ke sini ini bukan untuk bedah buku, untuk membuat Anda penasaran.
Banyak loh Mas. Ya kalau kiai yang sastra kita sudah tahu semua ya. Di sana ada Ki Zawawi Imron, ada juga di sini. Kiai yang berpolitik banyak. Cuman saya ngambil satu figur saja. Karena kalau kiai berpolitik banyak di Madura. Coba misal kita urut, misal di Sumenep figur kiai siapa salah satunya yang diangkat? Kiai politik yang saya angkat Ki Busro Karim, karena dia 2 kali menjabat ketua DPRD, 2 periode menjabat bupati. Artinya tuntas lah dia sebagai legislatif maupun sebagai eksekutif. Oke. Kemudian di Pamekasan jadi diangkat? Di Pamekasan kita punya Ki Musleh yang viral lah itu. Ki Musleh Adnan. Ki Musleh Adnan itu karena siapa sih yang nggak tahu? Ya kan, yang nggak cuman Madura betul, lah. Kapal kuda semua tahu semua. Bahkan yang jangan gimana nggak mau tahu wong YouTuber kalau beliaunya ceramah, berbondong-bondong rombongan YouTuber itu untuk ngambil ceramahnya beliau. Dan ternyata tim YouTube-nya beliau juga canggih ternyata. serius. Dan kemarin beliau juga sempat mendisklaimer ya, atau semacam memberikan imbauan YouTuber jangan sampai membuat thumbnail yang berisi ceramah beliau itu mengundang provokasi dan lain-lain. Tapi memang kayaknya harus gitu ya supaya ada yang nonton. Ini ngeri-ngeri sedap juga Sebenarnya di ajak podcast ini takut thumbnailnya. Takut nanti ada thumbnail lain. Jadi jangan-jangan yang di depan yang kita omongkan tadi jadi kutipan. Itu selama itu fakta yang nggak masalah. Kemudian di Sampang yang dekat. Ya itu Gus Hoiron yang saya bilang tadi ada kalangan ribuan bajingan. Ada kendala. Saya ketemu dengan seorang kiai yang sultan Bukan sultanan lagi. Iya, kayak yang di YouTube itulah, dia sultan. Beliau ini sultan. Kayak beneran nih. Iya, kita sudah wawancara, sudah selesai wawancara, nyampe ke rumah beliau tidak berkenan. Sudah diwawancara, sudah jadi. Sudah jadi. Tapi tidak berkenan untuk dipublis. Di-expose. Iya. Dan akhirnya nggak di-expose. Ya, kita nggak boleh dong expose kalau orangnya tidak berkenan. Sampai berarti nggak ada di buku ini? Nggak ada di sini. Sayangnya begitu ya? Sayang sekali. Nah, karena nggak ada expose, bisa nggak diceritakan? Jadi beliau ini, karena saya tidak menyebutkan nama ya, ketika saya tanya, kan beliau salah satu alumni Pondok Pesantren Modern. Di Pondok Pesantren Modern itu dikenal dengan 5 pancajiwa Pondok Pesantren. Salah satunya adalah kesederhanaan. Saya tanyakan, bagaimana Anda mengajarkan kesederhanaan? Ketika Harley Davidson, ya kan ya, di mobil-mobil mewah berderet, pondok sampean ada di sampingnya nih, kan gitu ya. Santri sampean gimana? Loh, sederhana nggak seperti itu, Mas Ferry. Ini harus jadi motivasi. Santrinya banyak tuh? Wah, santrinya banyak, Mas. Pondoknya besar. Beliau bilang, saya tidak mungkin, komunitas Harley Davidson itu kering dari dakwah. Oke. Kalau saya nggak masuk melalui pintu ini, saya tidak bisa melakukan syiar terhadap komunitas-komunitas yang elit seperti ini. Jadi beliau tujuannya itu, kemudian kemewahan yang bagi kita mewah mungkin ya, bagi beliau mungkin biasa. Itu bukan melanggar pada prinsip-prinsip kesederhanaan sebagai seorang santri, enggak, tapi sebagai motivasi bahwa Muslim harus kuat. Dan waktu itu sudah jadi naskah tapi nggak diekspos. Sudah jadi naskah. Karena beliau tidak berkenan, khawatir ada orang yang kemudian salah menanggapi itu. Betul. Janganlah Mas Ferry. Saya mengalah. Berarti wajah dalam arti wajah Kiai Madura, wajah yang beragam-ragam gitu. Beragam, dan saya kenapa sih pengen dulu ya? Kenapa sih harus bikin ini gitu? Jadi dulu waktu musim-musim Pilpres tuh, kan kiai-kiai itu banyak banget yang berpolitik gitu kan ya. Iya. Saya ingin menyampaikan bahwa Kiai Madura tidak semuanya ikutan di situ. Iya. Ntar 2024 kan pasti klaim, Kiai Madura dukung ini, Kiai Madura. Ada kiai-kiai yang saya tulis di sini, mereka nggak ikut-ikutan itu. Mereka sibuk dengan dakwahnya sendiri, yang ngurusin ODGJ ya sibuk dengan ODGJ-nya. Ada yang kiai yang ahli kaligrafi, dia sibuk dengan kaligrafinya. Ada kiai yang ngurusin lahan 7 hektar. Dia menjaga lahan, bagaimana lahan itu tidak ditambang karena banyak mengandung bahan semen itu. Dan dia tinggal sendirian tuh. Beliau salah satu kiai Anukoya, tapi dia tidak di dalam pondok Anukoya. Beliau tinggal di sebuah hutan dan dia menjaga hutan itu. Ada itu diceritakan ya? Diceritakan. Dan dia nggak ikut-ikutan tuh, enggak. Tapi bukan berarti secara
langsung berpolitik saat itu mereka tidak. Mereka punya cara sendiri. Ada lagi kiai yang dakwahnya itu adalah meminta masyarakat tidak menjual tanah waris. Dan ketika dibedah tanah waris itu oleh kiai ini, saya juga jadi nggak mau jual tanah akhirnya. Kenapa? Karena di tanah itu bukan sekedar aset, tapi dia kaset yang merekam memori kita saat kecil, saat kita bagaimana kasih sayang orang tua ke kita, itu ada di situ. Bagaimana persahabatan dengan tetangga. Kalau kita jual itu, memori itu terjual semua. Dan saya pikir ini mungkin yang menjadi poin penting buku ini. Saya pengen nyampaikan bahwa Kiai Madura bukan komoditi yang bisa dijual untuk politik saja. Banyak kiai yang tidak berkecimpung di dunia politik dan dia mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan faknya. Di Pamekasan ada kiai yang fokus pada pertanian. Ada di Bangkalan kiai yang di Bangkalan yang aku ambil waktu itu kiai yang fokus pada silsilah Wali Songo. Hafal gitu. Wah, dan beliau datanya kuat banget. Beliau sekretaris organisasi yang membidangi tentang silsilah Wali Songo dan keturunan Wali Songo se-Nusantara. Beliau sekretarisnya ini Kiai Madura loh. Gitu. Jadi sekretaris Indonesia untuk urusan silsilah Wali Songo. Madura, dan beliau bisa menyampaikan bahwa semua kiai di Nusantara ini keturunan Kiai Madura. Kiai-kiai besar ini itu keturunan Kiai Madura, bisa dibaca. Ada darah gitu. Ya. Jadi banggalah kita sebagai orang Madura. Serius. Jadi teman-teman, saya perlihatkan sekali lagi, jadi ini wajah Kiai Madura. Jadi maksud saya ini bukan sekedar kalau promosi jelas mungkin promosi, tapi yang pasti saya kira mungkin semangatnya tadi ke arah bagaimana mengangkat, ternyata kiai tidak hanya urusan hanya ceramah di pernikahan, ada yang juga yang begitu ya. Jadi mungkin tidak hanya dalam arti bukan hanya satu-satunya seperti itu. Jadi ada yang menjaga tanah juga dalam arti bisa dianggap sebagai dakwah gitu ya. Betul. Nah, ini juga Mas. Jadi tadi sempat disinggung buku ini ditulis pada waktu masih jadi CRM waktu itu. CRM. Nah, tadi sempat disinggung, ya kemarin gitu. Masih jadi karyawan radar. Sekarang berarti nggak berarti? Sudah nggak. Saya per tanggal 27 Juli bertepatan dengan ulang tahun radar saya resign. Tapi surat saya ajukan sebelum itu. Artinya saya nggak surat tertanggal 27, resign tanggal 27 enggak. Surat saya ajukan tanggal 21. Tapi dari tanggal 2 Juli saya sudah komunikasi. Berarti ini menjadi apa istilahnya cendera mata terakhir karya ya? Itu karya. Karena begini, sebagai seorang wartawan Anda jangan berhenti dari wartawan sebelum Anda punya karya buku. Bisa itu bisa dianut itu. Iya, karena yang Anda tulis di koran Anda itu bisa saja hilang. Tapi kalau sudah di buku nggak hilang. Ini buku satu-satunya gimana ya? Ini buku pertama. Buku pertama. Ya, saya berencana pengennya ada jilid kedua dan saya lagi mempersiapkan buku tentang Pak Dezawawi. Ini masih proses edit. Tapi saya nggak tahu tahun ini tahun depan nggak tahu. Tapi saya memang karena saya sudah tidak di radar ya. Banyak waktu luang, mungkin sisa waktu saya bisa bikin buku. Oke Mas, jadi ini mungkin selesai dalam pembahasan buku, tetapi saya masih ada satu pembahasan lagi yang harus dibahas. Jadi lah selesai soal buku ini, jadi part pertama. Jadi part kedua ini kita bahas tentang wartawan. Asik lah. Jadi sekarang saya jadi membahas tentang wartawan, Mas. Persoalan wartawan di Madura itu, Mas, saya lihat masih sama dalam arti dalam beberapa rekam waktu beberapa tahun terakhir. Jadi masih ada stigma wartawan itu mirip dengan LSM, kemudian wartawan juga tukang minta duit, malak duit dan seterusnya begitu kan. Bahkan ada yang masih menganggap bahwa wartawan itu tidak ada bedanya gitu kan. Stigma seperti itu masih ada. Masih. Walaupun tentu wartawan yang baik juga masih ada, Mas. Gitu kan. Masih. Jadi maksudnya kemarin di Sampang itu viral tentang UKW misalnya yang digembar-gemborkan antara ini vis-a-vis antara Kapolres dengan wartawan. Di Pamekasan kemarin ada oknum wartawan yang ditangkap polisi OTT karena memeras untuk menghapus berita itu biayanya 80 juta kan. Enak banget ya. Jadi maksudnya sebagai wartawan yang sudah lama berkecimpung ya di dunia kewartawanan, sebenarnya
tugas pokok wartawan itu masih, meskipun saya juga wartawan, ini kan perlu didiskusikan kan. Jadi pemirsa saya mungkin banyak yang juga bukan wartawan. Jadi teman-teman tanya, wartawan itu apa sih? Gimana sih kok? Artinya stigma itu masih ada sampai sekarang. Ya bukan masih ada, justru semakin besar ya. Jadi image jelek itu semakin kuat. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu pertanyaan saya maksudnya. Kenapa image wartawan semakin yang jelek itu semakin kuat? Karena lagi-lagi aturan tentang profesi ini. Profesi ini profesi terbuka. Beda dengan profesi